Baik, selamat datang kembali tentunya di channel Gagal Sarjana. Nah, di sini kita akan bahas nih seputar resiko dari kita gagal buy di rupiah cepat. Nah, ini ya. Jadi memang ketika kita meminjam itu lebih gampang. Ya, tapi kalau kita gagal buy kita juga harus tahu nih. Ya, kita juga harus tahu bahwa ketika kita telat bayar itu bunga akan berjalan. Nah, di sini jika kita cek di bagian dari aplikasi dari rupiah cepat sendiri, ya di sini itu pinjamannya lebih mudah ya. Jadi jika kita cek di sini itu penggunanya juga sudah banyak banget, tetapi di sini juga sudah diawasi juga oleh otoritas jasa keuangan. Nah, apa saja sih untuk resiko dari telat bayar di rupiah cepat? Jadi rupiah cepat sendiri di sini adalah salah satu aplikasi pinjaman cicilan dana tunai secara online atau kredit online tanpa jaminan cicilan. Rupiah cepat dapat mencairkan pinjaman. Ya, memang seperti itu ya. Tapi ada beberapa resikonya. Untuk di bagian dari pinjamannya sendiri di sini bervariasi ya. Variasi pinjaman dari 200 sampai 100 jutaan. Versi tenor pinjaman 9 sampai 31 hari. 360 hari ya. Jadi beberapa resikonya ya ketika kita telat bayar di aplikasi dari rupiah cepat, ya pastinya ketika kita telat bayar ya pastinya akan ada telepon ya. Di sini ada bunga rendah maksimum di 24%. Ya, contoh pinjaman 2 juta dengan jangka waktu 90 hari dalam 3 kali cicilan. Bunga yang dikenakan sebagai contoh sebagai berikut ya, ada 24% per 12 sama dengan 2%. Jadi bunga bulanan di sini itu 2 juta, kemudian ada 2%, 40.000 ya. Jadi seperti itulah rinciannya. Nah, untuk resikonya sendiri di sini yang pertama ya, memang ketika kita gagal buy yaitu kita akan mendapatkan telepon, SMS ya, ataupun bahkan dihubungi ya, ataupun ditelepon ketika kita misalkan lewat jatuh tempo ataupun sudah gagal buy lama. Nah, itu pasti akan ditelepon ya. Kemudian di sini juga yang kedua adalah skor kredit kita itu juga akan jelek ya kalau kita telat bayar. Kemudian selanjutnya di sini yang kita mungkin sering kita takutkan adalah di lapangan. Nah, itu juga penting ya. Jadi mungkin kalau pinjaman-pinjaman besar mungkin ada ya, tapi kalau nggak tahu ya untuk selanjutnya. Jadi beberapa resikonya ya kita mendapatkan telepon, kemudian juga mendapatkan SMS. Nah, itu ya, ataupun ya ada tim lapangannya juga. Jadi seperti itu. Nah, untuk rupiah cepat sendiri, jika kita cek dari aplikasinya di sini memang sudah berizin dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Nah, berarti sudah legal. Tapi ya walaupun sudah legal ya, kita sebagai peminjam ya usahakan jangan terlalu besar ya. Jadi menyesuaikan juga dengan kemampuan. Jangan pinjaman kita besar tapi nanti ujung-ujungnya telat bayar. Nah, itu nanti skor kredit kita sulit ya, kita minjam ke bank juga nanti sulit ketika kita banyak telat bayar di pinjol ataupun pinjaman online seperti ini. Mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Selamat sore dan nantikan video terbaru selanjutnya.